Di video sebelumnya para zombie mencoba untuk menerobos tempat persembunyian mereka, Botak berkata jangan ada yang bersuara. Para zombie berusaha merusak barikade. Sedangkan ibu berkata sambil menangis aku masih belum ingin mati, pria yang di samping ibu itu bertanya-tanya sialan. Apa yang kita LAKUKANZ kita tak punya siapapun yang bisa bertarung, kakek Xiaona ingin melawan para zombie tapi Qin Yu menghentikan dia berkata kakek jangan bergerak, SERAHKAN ke yang muda. Ujarnya, Paman Liu mengintip keluar terlihat banyak zombie, bagaimana segerombolan itu tahu kita di sini? Tanya Paman Liu, Qin Yu menjawab saat segerombolan zombie bersama, beberapa akan berevolusi untuk mendapatkan kecerdasan, meski hanya setara dengan binatang, tapi cukup untuk menemukan kita karena binatang tahu bagaimana berburu, Paman Liu berkata sambil cemas berdasarkan jumlah kita, menangani satu sudah bermasalah. Menangani dua bisa menyebabkan ada yang terluka. Mereka berlima, bagaimana? Qin Yu berjalan ke arah para zombie hei. Qin Yu, kau mau mati? Bisakah kau menangani mereka sendiri? Tanya Paman Liu, Xiao Yu ikut bergabung sambil dia menenangkan Paman Liu. Paman Liu, jangan panik, zombie seperti ini cuma hidangan sampingan bagi kakakku. Paman Liu pun terdiam, para zombie sudah melihat Qin Yu dan langsung berlari ke arah Qin Yu. Qin Yu juga ikut maju sambil menumbangkan zombie, ada satu zombie yang mencoba menyerang Qin Yu tapi masih bisa dihindari Qin Yu. Dan boom. Kakakmu, apa dia monster? Tanya Paman Liu, terlihat para zombie telah ditumbangkan, selesai. Panggil semua untuk memperbaiki barikade. Aku akan berjaga ujar Qin Yu, jangan ada yang panik. Krisisnya sudah berakhir. BARIKADENYA berhasil diperbaiki ujar Paman Liu ke semua orang. Seorang pria dia berkata terima kasih pada dewa di surga. Wanita di sampingnya ikut berkata itu membuatku ketakutan. Paman Liu berkata hari ini adalah bencana, banyak terima kasih untuk saudara Qin Yu. Bukan apa-apa jawab Qin Yu, kakek Xiaona mulai bangun dari duduknya, Qin Yu, kemarilah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu ujar kakek Xiaona, baik. Kakek Xiaona memasuki sebuah ruangan setelah memasuki ruangan kakek Xiaona berkata kau telah membunuh orang, lebih dari satu, ujarnya, Anda punya mata yang tajam, aku telah membunuh beberapa orang, kamu benar ujar Qin Yu, kakek Xiaona berkata lagi tubuhku lemah dan aku tahu susah MENYAMAIMU. Tapi aku akan mempertaruhkan semuanya untuk menghentikanmu membunuh orang lain, bahkan jika itu hanya untuk menghalangimu. Katakan padaku, apa tujuanmu? Ujarnya sambil mengeluarkan aura ungu. Qin Yu berkata sambil masih tenang-tenang aja kurasa apa yang mereka bilang benar, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari ketua. Kakek, kau tidak perlu begitu gugup junior ini mengharapkan pertukaran ujar Qin Yu, pertukaran. Pertukaran apa? Tanya kakek Xiaona. Qin Yu menjelaskan tujuannya sangat sederhana, ini kesepakatan yang menguntungkan, kakek terima aku sebagai murid dan turunkan pengetahuan dan BELADIRIMU padaku, sebagai gantinya aku akan menyembuhkan luka dalammu dan memperbaharui tubuhmu. Astaga, anak muda, jika kau ingin belajar BELADIRI, mengajarimu tidaklah masalah. Dan sampai kapan tubuhku akan bertahan? Aku tahu lebih baik darimu, meski kau memiliki beberapa teknik untuk menangani zombie, bisakah kamu menghidupkan yang mati-mati aku memintamu bukan untuk memperbarui tubuhku tapi lindungi Xiaona. Jika kau menerimanya, aku akan menerimamu sebagai murid, kakek, dengan ucapanmu, aku sudah yakin, Qin Yu menunjukkan sedikit kekuatan dengan cara meremas pipa besi, kakek Xiaona terkejut inikah kekuatanmu? Qin Yu melempar pipa besi yang dia pegang, pipa itu menjadi semula, Qin Yu berkata kek, aku tahu cara menyembuhkan tubuh LEMAHMU dan mungkin memberikanmu kekuatan yang mirip denganku. Karenanya, tidak perlu bagiku melindungi Xiaona. Anak muda, perkataan orang tua ini terhormat.
Jika kau bisa memenuhi perkataanmu seperti yang kau janjikan, aku akan mengajarimu sepenuh hati. Ujarnya. Kita berpindah panel ke beberapa jam kemudian, Zhang Feng berteriak kenapa dia DIJINKAN mengambil 2 roti sedang aku cuma 1, dan bukankah dia baru bergabung? Paman Liu menjawab untuk apa kau teriak? Kau tidak bisa menghabiskan 2 roti, dalam 2 hari ini dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk melindungi dan berkontribusi lebih dari yang lainnya, apa salahnya makan lebih, dan untukmu? Kau bertingkah seperti tuan muda yang tidak melakukan apapun, untuk apa kau makan banyak? Penggemukan biar kamu dikunyah zombie. Si botak menenangkan mereka berdua tenanglah, punya sesuatu untuk dimakan sudah cukup beruntung. Terakhir kali kau coba membantu hampir menyebabkan Xiaona dan aku mati. Tapi kau kembali tanpa terluka, tidak kehilangan tangan atau kaki. Jadi tak ada yang mau bertanggung jawab memberi makan tuan muda yang tidak berkontribusi. Ujarnya, baik, kalian membuatku kesal. Aku pergi, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Teriak Zhang Feng dia pun berjalan pergi sambil menendang kursi, kelihatannya dia akan benar-benar pergi. Haruskah kita memanggilnya kembali? Dia akan segera kembali dengan ekor di antara kedua kakinya ujar botak, ayahnya bukanlah orang baik, investor nakal. Perusahaannya terus menghasilkan uang terlepas dari upah yang harus dibayar dan selalu gagal membayar tagihan, omong kosong semacam ini dapat menghasilkan keturunan apa yang BAIKZ pohon yang buruk hanya akan menghasilkan benih yang sama kata Paman Liu. Qin Yu berkata jika tidak ada apa-apa, setelah makan siang aku dan Xiao Yu akan pergi keluar. Jika kami melihatnya, akan kami bawa kembali, Paman Li terkejut Saudara Xin Yu, perburuan terakhir menghasilkan banyak makanan. Itu akan cukup untuk beberapa waktu. Jadi kau tidak perlu mengambil resiko. Tenanglah, aku dan kakak cukup kuat, zombie itu tidak akan dapat menyentuh kami. Mereka berdua pun keluar, kakak panggil Xiao Yu, apa? Di antara Xiaona dan aku, tubuh siapa yang paling nyaman disentuh? Tanya Xiao Yu sambil sedikit cemburu, di sini Xiao Yu bukan saudara kandung dari Qin Yu ya, tidak? Kau tak malu menanyakannya. Bagaimana aku tahu kalian berdua tidur seranjang? Ujar Qin Yu. Xiao Yu pun ngambek, aku akan memaafkanmu kali ini. Lain kali jika aku tahu kau menangkap mangsa liar, aku takkan mengampunimu. Kata Xiao Yu. Qin bertanya-tanya sambil memasang muka kocaknya berburu mangsa liar. Dari mana kau belajar itu? Kita sudah berpindah panel di mana Qin Yu yang telah mengalahkan salah satu zombie satu ini tidak ada ujar Qin Yu. Xiao Yu juga ikut berkata mereka berdua juga sama, hari ini tidak berjalan baik. Xiao Yu mendekat ke Qin Yu sambil berkata kak, apa kau kentut? Aku mencium bau aneh, sial. Jangan katakan hal semacam itu. Jika aku melakukannya, baunya takkan sekuat ini. Pasti ada segerombolan zombie di sekitar sini, mereka berdua mendengar suara raungan atau teriakan zombie yang sangat kencang, apa itu? Tanya Xiao Yu. Raunggannya memekakkan telinga, Mungka INKAH ujar Qin Yu. Xiao Yu, tetap dekat. Mari cari tempat yang lebih tinggi untuk meriksa. Bau ini, geraman yang dalam, bisa jadi, kata Qin Yu. Mereka berdua pun menaiki sebuah tangga, setelah mereka di atas Xiao Yu terkejut apa? Itu, besar, sekali, ujar Xiao Yu, terlihat itu seperti sebuah naga itu meraung. Qin Yu berkata itu zombie naga. Pastikan kau tidak ketahuan atau kita akan mati, ini hanya berselang 2 bulan sejak apokalipse. Dan sudah ada zombie di level ini. Dia pasti puncak predator di sini. Ujar Qin Yu, zombie naga, apa itu? Tanya Xiao Yu, setelah dilahirkan, spesies binatang bermutasi yang diperkenalkan ke zombie akan berevolusi menjadi monster UNDEAD yang jauh lebih besar. Ia mempertahankan kekuatannya sendiri tetapi mendapatkan manfaat dari kemampuan meningkatkan kekuatan virus zombie, yang sebenarnya memalukan, jelas Qin Yu. Xiao Yu bertanya lagi lalu, apa yang akan kita lakukan? Serang dan bunuh sebelum dia sadar. Qin Yu menjawab tidak, itu terlalu berbahaya. Kita akan mencari tempat baru untuk berburu, mereka berdua pun sudah berpindah tempat, kakak. Satu lagi, ini yang ketiga. Ujar Xiao Yu, aku rasa keberuntungan kita hari ini tidak suram, aku tidak membayangkan panennya akan berlimpah ujar Qin Yu. Xiao Yu pun memberikan bahan evolusinya ke kakaknya.
Xiao Yu mengajak Qin Yu untuk beristirahat. Kakak, mari istirahat dulu. Setelah lama berburu, Qin Yu menunjuk ke sebuah toko mungkin. Qin Yu berkata, ayo pergi ke sana dan istirahat, mungkin ada yang bisa kita. Mereka telah masuk toko, mereka berdua pun beristirahat dan makan. Ini aneh, terlalu tenang di sini, ujar Qin Yu. Xiao Yu menjawab, ini karena kita mengalahkan semua zombinya. Mustahil, kita hanya menyembuhkan sekitar 7080 ZOMBIESETIAPHARI. Jangan lupa kita manusia evolusi. Berdasar naluri dan indera kita harus bisa mendeteksi zombie di sekitar area, setidaknya dari kegaduhan dan gangguan mereka. Kecuali jika mereka menyembunyikan dirinya, benar perkiraan Qin Yu, ada zombie yang menunjukkan dirinya setelah bersembunyi. Kakak, ada apa? Xiao Yu bersiap. Seperti yang kuperkirakan, ada zombie yang bersembunyi untuk menyergap. Tiba-tiba atap dari toko itu mulai muncul retakan, dan ada beberapa zombie yang masuk melalui retakan itu. Salah satu zombie pun sudah dikalahkan Qin Yu. Xiao Yu, kuatkan bahan evolusi yang kita peroleh sekarang. Sisakan satu buat kakek, kita gunakan yang dua dulu, teriak Qin Yu, dan boom. Qin Yu menggunakan kekuatan apinya, mereka sudah di keluar toko ada. Yang tidak beres, ujar Qin Yu, dan tiba-tiba ada banyak zombie yang menjatuhkan diri dari atas. Qin Yu langsung menarik tangan Xiao Yu, mereka berlari. Xiao Yu, kita jatuh dalam PERANGAKP mereka, ayo kabur. Mereka dikejar gerombolan X. Zombie, kakak, segerombolan zombie harusnya tidak punya akal kan? Tanyanya, bagaimana mereka bisa tahu strategi seperti ini? Bagaimana ku tahu? Secara logika, mereka harusnya tidak secerdas itu. Jawab Qin Yu, mereka berdua dikepung dari depan dan belakang. Sial, kita tak punya jalan keluar. Kesal Qin Yu, Xiao Yu menunjuk sebuah tempat. Kakak, ada gang kecil di sana. Mereka berdua pun memasuki gang itu. Qin Yu langsung berbalik, kakak, kamu mau apa? Xiao Yu, tempat ini sempit. Kau akan aman di belakangku, beri aku penguatan. Karena segerombol sampah ini punya kecerdasan dan tahu strategi perang, aku ingin lihat arah mereka mengerti. Apa takut itu, ujar Qin Yu dengan serius. Qin Yu mengeluarkan api dari tangannya dan memberikan juga di pipa besinya. Qin Yu bersiap terima ini, teriak Qin Yu. Para zombie langsung menerkam. Kemarin, Qin Yu melempar bola apinya, boom. Dan menyerang menggunakan pipa besinya juga. Apa ini belum berakhir? JUGAZ aku HATUS menghapusmu atau kau takkan pernah beristirahat. Ujar Qin Yu ke para zombie, kakak lihat di sana. Terlihat ada 3 sosok di atas itu dan mereka adalah zombie mutasi juga. Zombie normal harusnya tidak punya kemampuan memerintah. Kawanan di atas atap itu pasti yang memimpin mereka. Pikir Qin Yu. Xiao Yu, kau harus mengikutiku dengan cermat. Setelah kita melewati MPENYERGAPAN itu, kita akan mencari mereka bertiga dan menghajarnya. Qin Yu menggunakan kekuatan apinya, boom. Mereka berdua pun lari. Terlihat pemimpin zombie memperhatikan mereka berdua. Qin Yu dan Xiao Yu telah sampai di dalam rumah yang di atasnya ada 3 zombie itu. Xiao Yu, cepat naik tangga, akan KURUSAK anak tangganya, mari lihat gimana mereka menangkap kita nanti. Dan boom, tangga itu pun hancur. Wih, aku menantang kalian untuk naik, ejak Xiao Yu, kakak. Mereka membuat tangga zombie, kata Xiao Yu, abaikan mereka, kita harus membunuh 3 zombie itu. Zombinya akan bubar dan menyebar keluar, karenanya mereka tidak akan lagi menjadi ancaman. Qin Yu telah sampai di atas dan terlihat ada 3 zombie, ada yang memiliki warna merah dan biru sedangkan satunya kayak anak-anak. Qin Yu berkata, Xiao Yu, jika tebakanku benar, zombie yang di tengah punya kemampuan mengontrol zombie lainnya. 2 DISAMPINGANYA sepertinya sedang dikendalikan. Xiao Yu merespon, itu artinya semua kegaduhan di bawah dikendalikan olehnya. Qin Yu membenarkannya, benar, dia MINGENDALIKAN mereka. Bisa mengendalikan sebanyak itu, aku takut dia lebih kuat dibandingkan aku. Zombie di tengah itu memerintahkan zombie merah untuk menyerang, dan benar zombie merah itu langsung maju. Zombie merah itu mengeluarkan kemampuan apinya di kedua tangannya. Zombie merah juga mengeluarkan api di mulutnya. Kakak, gunakan apimu untuk melawannya. Qin Yu menuruti perkataan adiknya dan dia memunculkan api di tangannya. Api mereka berdua berbenturan. Tiba-tiba ada zombie di samping Qin Yu dan terkena serangan oleh Xiao Yu, dan langsung ditusuk Qin Yu.
keras sekali ujarnya. Qin Yu menyalurkan apinya, rasakan ini, zombie itu mengeran, memukul mundur Qin Yu. Xiao Yu, cepat sembunyi. Teriak Qin Yu, zombie biru itu mengeluarkan kemampuan esnya, terlihat Qin Yu dan Xiao Yu bersembunyi. Qin Yu berkata, Xiao Yu, hilangkan penguatanku. Tapi kakak, aku tahu batasku. Sekarang waktunya, cepat. Riak Qin Yu, terlihat dua zombie itu sedang mencari Qin Yu dan adiknya. Qin Yu muncul dari belakang, hei, kau mencari kemana? Kemari kau, bangsat. Teriak Qin Yu, dua zombie itu langsung menerjang. Qin Yu menahan zombie merah sedangkan bos zombie tertawa hehehe. Tiba-tiba tanpa diduga Qin Yu muncul dari belakang bos zombie itu. Dua zombie itu kebingungan, bos zombie itu langsung ditusuk, cerot. Dua zombie itu tersadar dari kendali dan terjatuh. Di saat zombie biru mau bangun tidak dibiarkan Qin Yu langsung dicerot. Nya kakak, cepat kemari, zombinya menyebar. Ujar Qin Yu, itu normal, karena mereka tidak diperintah lagi sekarang. Zombie di bawah tidak jauh beda dengan binatang buas. Qin Yu langsung mencari bahan evolusi dari zombie yang dia kalahkan tadi. Ini berbeda dari bahan evolusi sebelumnya, yang ini pasti bahan evolusi tingkat tinggi kata Xiao Yu. Warna ini, jika dibandingkan dengan binatang iblis masih kurang, tapi ini masih dianggap cukup bagus. Ujar Qin Yu, prosedurnya sama, kuatkan dan duplikasi, masing-masing dapat 1. Sempurna. Qin Yu mau menduplikasinya, kakak, bukankah kau MENDUPLIKASINYA, kenapa tidak bereaksi? Tanya Qin Yu, ada batasannya. Jawab Qin Yu, ini konsep yang sama dengan bahan evolusi ini yang jauh lebih kuat dariku saat ini akan membebaniku jika aku ingin MENDUPLIKASINYA, jadi. Maksudmu, zombie itu, aku tahu kau mencoba bilang kalau zombie itu lebih kuat dari yang kita pikirkan, kemampuannya unik, terus terang, dia tidak mampu naik tingkat, belum lagi, dia kurang beruntung hanya memiliki 2 antek yang kuat, masing-masing bertenaga es dan api, kurasa zombie itu mengontrol mereka untuk memburu kita, jadi dia bisa menambahkan kita dalam pasukan zombinya. Dilihat dari itu, kita perlu waktu untuk menggunakannya, memperkuat dan menggandakan benda ini, terang Qin Yu. Setelah beberapa saat Qin Yu berhasil menduplikatnya dan dia membagi J adiknya, Qin Yu berkata aku ingin tahu seberapa potensialnya ini. FIUH, akhirnya selesai, kata Xiao Yu. Qin Yu menelannya dan merasakan rasa sakit, sehingga dia berteriak, sedangkan Xiao Yu tidak merasakan apa-apa. Rasa sakitnya hilang. Qin Yu berkata, aku bisa merasakan kekuatan bertambah di dalam. Aku punya 15 hingga 16 kali kekuatan manusia normal. Kakak, kenapa kau selalu heboh seperti itu setiap kali kau makan bahan evolusi? Tanya Xiao Yu. Qin Yu kebingungan karena dia belum tahu Xiao Yu tidak merasakannya. Qin Yu bertanya, tunggu. Jangan bilang kau tidak merasakan apapun. Xiao Yu menjawab dengan polosnya, ya, aku juga. Aku merasa jauh lebih kuat. Sekarang aku mungkin 12 hingga 13 kali kekuatan manusia normal. Mereka berdua pun terus berbincang, itu adalah dorongan kekuatan yang besar. Mengapa kamu tidak berteriak kesakitan, ujar Qin Yu. Kenapa aku harus berteriak kesakitan? Karena kau MILIAATKU berteriak kesakitan, itulah alasan kenapa aku mengeluh, ujar Qin Yu. Mereka pun turun dari atap dan berjalan pergi. Di perjalanan Qin Yu berkata, kita telah berburu beberapa waktu dan memiliki panen yang bagus. Kita juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beruntung bagi kita, kita temukan jumlah bahan evolusi yang cukup bagi kakek untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan ini, dia akhirnya mendapatkan kehidupannya kembali dan mengajariku bela diri tanpa rasa bersalah. Aku lelah. Kurasa kita bisa makan lebih saat kita kembali, ujar Xiao Yu. Qin Yu mengejek adiknya, lihat dirimu, di masa APOCALIPSE ini orang lainnya masih kelaparan, sedangkan kamu malah tambah gemuk. Xiao Yu pun marah. Xiao Yu berkata, maaf. Kau yang gemuk. Sambil memukul Qin Yu, Xiao Yu, kuingatkan padamu, kau bukan manusia normal lagi. Pukulan itu 12 kali lebih kuat dari manusia Perkataan dari Qin Yu disela oleh Xiao Yu, kakak, ada yang salah. Aku bisa merasakannya juga, ini bau darah, ujar Qin Yu. Di sana, di depan, bukankah itu pusat pengungsi? INKAH zombinya sudah, terlihat jasad 2 orang, apa yang terjadi? Mustahil, ini tidak mungkin, kata Xiao Yu.
Qin Yu mengecek jasad-jasad itu. Ini bukan kerjaan zombie, ini ulah manusia, Xiao Na. Xiao Na, di mana kau? Teriak Xiao Yu. Qin Yu, aku tidak bisa menemukan tubuh Xiao Na, Liu Kun atau kakek. Xiao Yu menangis mereka. Mereka semua tidak berdaya. Siapa? Siapa yang melakukan tindakan tak berperasaan ini? Jejak kaki.